Saudara boleh maju supaya jangan terlalu ke belakang. Ayo boleh maju, ayo boleh maju semua, ayo boleh maju, maju. Ayo maju, maju, ya. Ayo boleh maju, ya. Betul, yang di belakang, ayo jangan di belakang, oh, ya maju. Puji Tuhan, ya. Ada sebuah iklan berkata begitu dekat, begitu nyata. Kita mau sama-sama dekat ya. Ayo jangan di belakang, maju, maju, maju. Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, puji Tuhan, kita senang beribadah hari ini. Oke, yang baru masuk juga jangan di belakang, mari maju, mari maju. Ya, oke. Baik, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara menikmati menyembah Tuhan, amin. Oke, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Ada satu hal yang tadi malam saya lakukan dengan Kafa. Jadi kemarin hari Sabtu, Kamis dan Sabtu kita ada retreat pemuridan di sini. Kita belajar sepanjang hari, cukup melelahkan dari jam 9 sampai jam 3. Cukup melelahkan dan saya banyak bicara dan tanya jawab dan semuanya. Lalu sore saya lelah, sempat tidur sebentar waktu teman-teman latihan. Lalu malam hari saya kembali lagi melihat apa firman Tuhan untuk hari ini. Lalu sebelum tidur malam hari, San sudah duluan tidur, Kafa belum tidur, dia susah tidur bolak-balik sana sini. Lalu saya berhenti belajar, saya datangin sama dia, Kafa berdiri sama-sama papa sini. Kenapa papa? Sini saya peluk. Saya peluk dia. Setelah saya peluk dia, sudah ya sekarang istirahat. Sekarang lupakan semuanya, adik tenang, adik kembali tidur. Dan dia sudah selesai berdoa, kembali ke tempat tidur, setelah selesai dipeluk kembali ke tempat tidur, dan dia langsung tidur pulas. Saudara, saya menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan strategi manusia, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan pengalaman kita, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa diselesaikan dengan hal-hal yang tanda kutip di luar pemikiran kita. Contohnya seperti tadi, pelukan. Ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan hal itu. Itu mengarah kepada sebuah kedekatan hubungan. Katakan sama-sama, kedekatan hubungan. Karena hubungan itu merupakan satu yang sangat berharga. Priceless, tidak bisa dibayar. Itu sebabnya saudara tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan. Ada biaya khusus yang dikeluarkan untuk membangun hubungan. Membangun hubungan, apalagi kalau orang marketing paham benar ini. Membangun hubungan dengan nasabah, besar biaya yang dibutuhkan. Besar, ajak makan lah, ngobrol lah, pergi ke satu tempat bersama-sama. Produknya belum terjual, tetapi semua itu demi membangun sebuah hubungan. Karena hubungan yang baik itu akan membuat satu terobosan atau sebuah percepatan. Hubungan yang baik membuat hal-hal yang tidak jelas tidak semakin rumit, tetapi hal yang tidak jelas bukan dilupakan, tetapi tidak menjadi masalah. Karena apa? Ada sebuah hubungan yang baik. Itu sebabnya saudara tahu apa yang terjadi. Kalau hubungan saudara baik dengan seseorang, kesalahan dia pun saudara mudah terima, betul? Tapi kalau hubungan kita gak baik dengan seseorang, kesalahan kecil pun, itu menjadi sebuah masalah besar. Ya. Apa yang terjadi? Karena bukan soal masalahnya, tetapi soal apa? Hati kita, soal hubungan kita. Nah, sama dengan Tuhan, katakan sama dengan saya, sama dengan Tuhan. Banyak orang gak menikmati perjalanan hidup dengan Tuhan dan berusaha memisahkan perjalanan hidup dengan Tuhan itu adalah hal rohani dan yang lain itu sekuler. Contoh pekerjaan, pendidikan, usaha, bisnis itu berseberangan atau tidak masuk dalam jalur hidup bersama dengan Tuhan. Nah ini salah. Justru kita harus paham sama-sama bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk rohani yang mempunyai jiwa yang hidup di dalam tubuh. Saudara harus berbeda cara menilainya. Kita ini adalah manusia rohani yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Katakan sama-sama, manusia rohani yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. I'm a spiritual man who have a soul and live in a body. Itu urutannya.
Jangan balik. Jangan balik dari luar dulu, masuk ke dalam dan lagi ke dalam lagi. Tidak. Karena manusia didesain pertama kali, kita tahu. Manusia diciptakan dari apa? Tanah liat. Dibentuk oleh Tuhan. Dan itu masih mati. Kapan hidup? Ketika Allah menghembuskan apa? Rohnya ke dalam manusianya. Jadi intinya, core-nya, bagian terdalam dalam diri manusia adalah rohnya. Makanya apa yang terjadi? Banyak hubungan gagal secara khusus soal pacaran nih, banyak anak-anak muda di sini atau suami istri. Hubungan kita akan gagal ketika hubungan kita itu hanya menyentuh lapisan tubuh dan jiwanya. Kita akan gagal karena tubuh dan jiwa itu tidak konstan, dia itu bisa up and down, tergantung oleh banyak keadaan. Tetapi seketika masuk ke paling dalam yaitu rohnya, maka apa yang terjadi? Nyambung. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Roh Allah meninggalkan mereka. Jadi yang namanya tubuhnya masih ada, jiwanya masih ada, tapi rohnya. Itu sebabnya Allah berkata, waktu dia masuk di Taman Eden, Adam, di manakah engkau? Pertanyaannya, apakah Allah tahu di mana Adam dan Hawa? Tahu. Jadi yang hilang bukan Adam dan Hawa. Yang hilang adalah hubungan antara Allah dan Adam dan Hawa. Hubungan Allah. Kenapa bisa hilang? Karena roh itu yang menghubungkan roh Allah dan roh manusia. Itu hilang. Itu sebabnya. Dengar baik-baik. Kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita bekerja, kita kuliah, kita pelayanan, kita lakukan segala sesuatunya. Tetapi tidak ada nuansa dari rohmu dan roh Allah di dalamnya. Maka jangan marah kalau umpamanya kita nggak mengalami roh Allah memberkati pekerjaan, pendidikan, pelayanan usaha kita. Karena apa? Connectionnya, koneksi antara Allah dan kita adalah roh Allah di dalam kita. Itu sebabnya satu kali ada orang bertanya seperti ini. Alkitab Anda berkata bahwa manusia akan dihakimi bukan karena perbuatannya. Jadi dia akan masuk neraka bukan karena dosanya, tetapi karena tidak menyembah Yesus. Dan bagaimana Anda menjawab? Wah, ini pertanyaan sulit. Dan saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dalam diskusi itu ditemukan seperti ini. Dengar, sebenarnya tanpa Anda menyembah Yesus pun, kita sudah akan masuk neraka. Karena apa? Kita akan tetap berdosa. Karena kita naturnya berdosa. Apa hubungannya dengan Yesus? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menjadi jaminan, yang menolong manusia untuk tidak hidup dalam natur dosa. Sehingga akhirnya kita bisa hidup kekal, bukan hanya di bumi ini, tapi sampai kekekalan di sorga bersama dengan Allah. Jadi ini bukan soal dosa, tetapi ini berbicara tentang Yesus. Karena tanpa Yesus dalam hidupmu, engkau akan sibuk urus dosa, tetapi kau akan menjadi orang yang legalistik. Kita akan hidup dengan hukum Taurat dan aturan, menjaga hidup tidak berdosa. Kita lupa bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang punya natur dosa, dan kita nggak bisa kalahkan dosa. Itu sebabnya Yesus menawarkan cara yang lain. Katakan sama-sama, cara yang lain. Nah, cara yang lain ini menarik. Saudara, saya mempelajari kalau hari ini kita khotbah tentang keintiman dengan Tuhan. Sama-sama katakan keintiman dengan Tuhan. Kita tahu sama-sama berulang kali. Saya buka dengan ayat yang kita bahas kemarin. Kita lihat sama-sama di Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14. Ini menarik. Matius pasal 14 kita tahu. Kemarin kita sudah bahas ini luar biasa. Yang bukan murid disuruh apa? Pulang. Berharap yang tidak hari ini bukan karena disuruh pulang ya. Matius 14 kita buka sama-sama. Kemarin menarik sekali ya. Saya senang sekali dengan firman Tuhan itu. Kita baca sama-sama Matius 14, sekarang khusus ayat yang ke-23. Oke. Matius 14 ayat 23 sama-sama kita baca. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri menjelang malam ia sendirian di situ. Menarik sekali ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara bingung, saya pakai Alkitab yang mana? Saya pakai Alkitab tadi TB2, makanya nggak sama bacaannya. Lalu sebelahnya saya pakai TB yang pertama. Baik,
Kita lihat di sini dikatakan orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik kemana? Ke bukit, katakan sama-sama ke bukit. Saudara tahu, ini menarik, sepanjang hidup Yesus bukit itu sangat berarti bagi dia. Yang pertama, bukit itu merupakan tempat Yesus berdoa, katakan tempat Yesus berdoa. Sepanjang sejarah pelayanan Yesus, bukit disebut itu tempat di mana Yesus mengasingkan diri, tempat di mana Yesus berdoa. Yesus seringkali ditemukan berdoa di 3 tempat. Satu di bukit, satu di taman, dan satu lagi di sinagog, di rumah suci, bait suci. Gitu loh. Mengapa? Dia mengambil tempat ini. Bukit ini berbicara tentang ketinggian di mana dia berjumpa dengan Bapa. Itu melambangkan sebuah tempat di mana dia menyendiri dan bersama dengan Bapa. Nanti saya akan kembali ke sana. Yang kedua, bukit yang ada dalam kehidupan Yesus adalah bukit di mana dia mengajar banyak orang. Masih ingat Matius pasal yang kelima, khotbah di atas bukit, di mana banyak orang datang kepada dia, betul? Yang terakhir yang bukit adalah tempat dia dikorbankan, namanya bukit Golgota. 3 bukit ini seringkali menjadi replika daripada kehidupan kita. Itu sebabnya lain kali kita bahas itu. Menarik, sama-sama bilang menarik. Jadi jangan kira bahwa apa yang dialami Yesus itu hanya letterlet, tidak. Ada banyak pesan indah tersimpan di belakangnya. Nah, kita bahas tentang pertama, bukit di mana Yesus berdoa, bukit di mana Yesus mengasingkan diri, bukit di mana Yesus berdua dengan Bapa. Kita tahu sama-sama Matius 14 kemarin, itu kejadiannya adalah setelah yang pertama, Yohanes Pembaptis, teman baik daripada Yesus, yang mempersiapkan jalan untuk pelayanan Yesus. Dia dibunuh, kepalanya dipenggal oleh Herodes dan ditaruh di atas talam. Dan murid-murid datang menceritakan kepada Yesus, Yesus, dia yang kau kasihi temanmu sepelayanan telah dipenggal oleh Herodes kepalanya. Itu kondisi pertama. Yang kedua, setelah kejadian itu, Yesus tidak berduka. Dia lanjutkan pelayanan. Maksudnya tidak berduka yang dimaksud itu bukan seperti kita yang tinggal dalam duka. Yesus jelas berduka, tapi dia tidak tinggal dalam duka. Katakan, boleh berduka, tapi tidak tinggal dalam duka. Nah itu beda, betul ya. Bukan kita, gak bisa berduka, no, salah itu. Kita berduka tapi tidak tinggal dalam duka. Karena kita punya apa? Pengharapan, amin. Nah yang kedua, Yesus melakukan apa? Dia memberi makan 5.000 orang. Yang pertama peristiwa yang menyedihkan, yang kedua peristiwa spektakuler, betul? Bagaimana 5.000 orang laki-laki makan. Kita bisa asumsi jumlahnya itu bisa sampai 10 sampai 15 sampai 17.000 orang bisa. Karena termasuk istri dan anak-anak. Bisa banyak, spektakuler. Satu peristiwa yang sangat menyedihkan, yang kedua peristiwa yang sangat spektakuler. Tetapi setelah 2 peristiwa itu yang dilakukan Yesus adalah dia menyendiri. Naik ke atas bukit. Dan dikatakan di sana berdoa seorang diri. Dia sendirian di situ. Oke, kita stop di sini. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang keintiman ditemukan di dalam on a private place. Intimacy sometimes we found in a private place. Kadang-kadang keintiman itu kita temukan dalam sebuah tempat di mana kita menyendiri. Saudara dengar baik-baik. Intimacy, keintiman itu terjadi ketika kita terisolasi dengan orang yang kita cintai. Ini agak dalam. Sekali lagi, keintiman itu terjadi ketika kita terisolasi dengan orang yang kita kasih, kita cintai. Contoh, kadang-kadang suami istri sulit ketika mereka dekat, curhat satu dengan yang lain. Ketika anak ada, pekerjaan banyak, pelayanan banyak, beban pikiran. Tapi ketika mereka berdua, seringkali mereka akhirnya menemukan keintiman. Ngobrol dari hati ke hati, curhat, perasaan semua terluapkan. Dan itu tidak ditemukan di tempat umum. Itu ditemukan di tempat private, tempat tersendiri. Inilah yang dilakukan Yesus. Dia pergi ke tempat yang sunyi seorang diri di sana. Tapi keseorangan dirinya itu bukan berarti bahwa tidak ada pribadi yang lain. Dia seorang diri di sana untuk bisa bertemu dengan seseorang yang adalah siapa? Bapaknya. Yesus selalu berseru kepada Bapa. Aku tidak bisa melakukan apapun selain daripada Bapa yang memberikannya kepadaku.
Itu sebabnya dia memiliki keintiman dengan Allah Bapa. Di dalam seluruh pelayanan Yesus, satu yang tidak pernah hilang dari dia, yaitu keintiman dia dengan Bapa. Markus 1 ayat 35, coba lihat sama-sama. Markus 1 ayat 35. Ini menarik firman Tuhan. Dan bagaimana ini nanti masuk ke dalam hidup kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Lalu pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul menemukan dia. 37 sampai 38. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini menarik. Mengapa? Karena malam sebelumnya Yesus nginap di rumahnya Petrus. Karena di rumahnya Petrus, ibu mertuanya sakit, demam. Lalu didoakan Yesus, sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Bukan hanya orang tuanya Petrus yang sembuh. Kalau saudara naik ke atas ayat 32. Ya, mulai 31, 32, lihat ya. Ia pergi ke tempat perempuan itu, maksudnya mamanya Petrus, mertuanya Petrus. Dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu apa? Lenyaplah demamnya, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, amin. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Lihat, setelah sembuh melayani. 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, apa? Dibawalah kepada Yesus, sama-sama 1, 2, 3. Semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan dibawa. Pasiennya banyak, antri, nggak pakai BPJS. 33, sama-sama 1, 2, 3. Maka berkerumunlah seluruh, katakan sama-sama, seluruh apa? Penduduk kota itu di depan pintu. Wih, banyak pelayanan Yesus. Luar biasa. Dia sembuhkan semuanya. Jangan pikir waktu pada zaman Yesus tidak ada sakit penyakit. Ada loh saudara. Kan mereka punya jantung juga, betul? Di saat itu mungkin ada juga sakit jantung, betul tidak? Karena apa? Ya kalau nggak ada jantung pada waktu itu nggak mungkin ada sakit jantung. Bisa juga sakit liver dan macam-macam. Cuman bedanya adalah mereka lebih sehat dibanding kita, itu aja. Karena tidak ada faktor micin, ekonomi, faktor-faktor kimiawi. Saudara tahu dari semua kesibukan itu, katakan semua kesibukan itu. Kurang dramatis, 1, 2, 3. Semua kesibukan itu. Apa kesibukan Yesus tadi? A whole line, a long line, antrian yang panjang. Saudara punya antrian yang panjang enggak dalam hidupmu yang harus kau urus? You have many lists in your life yang memanggil hidupmu. Hana urus aku, Ayub urus aku, Rusmin urus aku. Semua ini, semua sedang antri yang minta untuk kita urus. Betul? Sandi urus aku, ijazahmu. Aser urus aku, orderanmu, teman hidupmu. Semua minta diurus. Ada antrian panjang yang harus kita urus. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Yesus tidak tenggelam dalam semua urusan itu. Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk urus itu. Dan dia tahu kapan berhenti. Dan yang paling penting, dia tahu kepada siapa dia membawa semua urusannya. Setelah semua urusan itu selesai, ayat 3, malam hari semua orang sudah pulang. Yesus sepertinya kurang tidur menurut saya. Karena apa? Sepanjang malam penduduk kota, saudara bayangkan penduduk kota itu banyak. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Oke, angkat kepala saudara. Jangan skeptis berpikir gini. Yesus kan maha kuasa. Satu penduduk kota bisa nggak Yesus sembuh? Bisa nggak semua langsung sembuh? Bisa kan? Tapi itu nggak model Yesus. Yesus nggak pernah buat kesembuhan massal. Kesembuhan terbanyak yang pernah terjadi kita lihat catat dalam ketika 10 orang kusta sembuh bersamaan. Banyak kali dicatat Alkitab Yesus menyembuhkan orang per orang, betul? Karena apa? Yesus tidak mengutamakan kesembuhan penyakitnya. Yang Yesus mau adalah ketika dia sembuh ada hubungan antara orang yang sakit ini dengan Yesus. Itu dia.
Karena kesembuhan fisik itu sementara. Makanya Yesus pernah berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini? Harta, kesembuhan dan semuanya tapi kehilangan nyawanya. Lebih baik engkau kehilangan apa? Matamu, tanganmu tapi engkau bersama dengan Allah Bapa di sorga. Karena tujuan Yesus bukan soal kesembuhan tetapi apa? Jiwanya diselamatkan, rohnya dikembalikan kepada Allah. Jadi Yesus dari semua kesibukan itu, dari semua antrian kesibukan itu, besok harinya Petrus sudah lihat, wow, rumahku menjadi klinik Yesus. Semua orang datang untuk disembuhkan. Petrus sudah berpikir dia berubah dari nelayan menjadi event organizer. Besok kita bikin. Murid-murid yang lain, besok kita bikin garis antrian. Kita bikin nomor antrian. Jadi kalau orang datang nomor 1, nomor 2 supaya jangan kayak kemarin agak rantas Aki. Ya, supaya jangan seperti pembagian sembako katanya. Supaya baris. Udah mereka pikir. Tapi saudara tahu ide itu semua akhirnya apa? Buyar. Karena apa? Yesus berdoa pagi-pagi datang kepada Bapa. Petrus, dia seakan-akan juru bicara. Semua orang cari engkau. Padahal mungkin itu idenya dia. Karena apa? Bisa jadi karena itu rumahnya, dia menjadi orang terkenal. Karena Petrus itu mencari popularitas. Jujur, itu Petrus. Nah, oleh itu sebab itu Petrus akan membawa suara korum. Kami sudah rapat. Wah, semua orang mencari engkau guru. Oh iya, terima kasih. Oke, sekarang berkemas-kemas semua. Terus kita mau pindah ke kota lain. Guru, udah ada proposal ini. Ini daftar kegiatan kita guru. Sesi pertama kami sudah urutkan. Orang-orang sakit jantung, sakit ini. Saudara kurang lebih seperti itu. Sudah ada antrian kerjaan yang harus dilakukan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus, dia bilang bukan soal kesembuhan itu. Tetapi soal kehendak Bapa. Itu sebabnya apa yang terjadi, dia bangun pagi-pagi itu. Dan dia pergi. Ketika dia berdoa, lihat baik-baik di sana dikatakan. Menemukan dia, mereka menemukan Yesus berdoa. Dan tiba-tiba Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara dengar baik-baik, dalam keintiman dengan Allah, kita bisa menemukan prioritas yang benar. Tulis baik-baik. Keintiman dengan Allah akan membuatmu menemukan prioritas yang benar. Tadi yang pertama, kita akan menjadi intim ketika kita terisolasi dengan orang yang kita kasihi. Yesus mengisolasi dirinya. Saudara harus punya keputusan mengisolasi dirimu dengan pribadi yang kau kasihi. Allah yang terutama, keluargamu. Kau harus punya. Kau harus berani berkata kepada antrian yang panjang itu, stop for today. Cukup, it's enough, cukup. Gitu loh, kita harus berani. Gitu loh, itu harus berani. Saya sering diminta khotbah di berbagai tempat. Saya stop, cukup. Saya enggak gila khotbah. Datang ke satu kota pengen banget khotbah di berapa tempat, 10, 20. Oke, jadwal dari pagi saya, no, tidak. Kadang-kadang saya pergi ke satu tempat, saya tidak kasih tahu orang lain saya datang di situ. Karena kalau saya kasih tahu di situ orang, wih Pak Agus ada di sini, sementara di sini kita bikin seminar misi lah, inilah segala macam, training inilah, Kadang-kadang saya nggak beritahu orang, tidak beritahu. Contoh waktu tahun baru kemarin, saya nggak kasih tahu orang bahwa saya ke Toraja, saya nggak kasih tahu. Dan di satu malam sebelum malam tahun baru, tanggal 30, ada Toraja Light Festival. Toraja Light Festival, jadi sudah di depan kantor BPS, saya bersama istri dan anak-anak di sana. Dengan Mario dan keluarga. Kami nikmati waktu sama-sama. Lalu foto. Waktu di sana pun ketemu ada orang. Wih Bang Agus, tahun baru di sini juga iya. Kalau Abang mau besok kita ini ya ke keluarga ini. Saya bilang ya nanti besok. Saya foto dan segala macam dan kirim foto ke Ketua Sinode Gereja Toraja. Izin Pak Pendeta, saya ini. Weh, kok nggak kasih tahu bahwa datang? Ya, betul. Saudara, kadang-kadang kita harus berani berkata enough, cukup. Bukan hanya tentang pelayanan.
Kadang-kadang kita berkata cukup ketika itu sakit penyakit. Cukuplah Tuhan sakit penyakit ini. Tapi ketika berkat jangan cukup, teruslah Tuhan. Mengalir, mengalir. No. Hal yang baik berkat pun kita harus berani bilang cukup. Cukup. Itu yang pertama tadi, mengisolasi diri dengan yang dicintai. Katakan mengisolasi diri dengan yang dicintai. Saudara beranilah ambil keputusan ini. Berani untuk berkata kepada bisnis orderan cukup. Berani untuk berkata seperti ini. Satu kali ada satu lembaga pelayanan mau memberkati pelayanan kami. Ketika mereka mau datang memberkati pelayanan kami dan saya bilang, terima kasih, senang, terima kasih, kami sangat terhormat boleh menerima berkat Tuhan ini. Tapi bolehkah seperti ini? Saya sudah berdoa dan saya rasa cukup. Cukup apa? Tidak, jangan, bisa enggak berkat ini enggak sampai kepada kami, tapi beri kepada yang lain. Maksudnya apa Pak? Bapak menolak berkat ini? Oh tidak. Saya terima berkat ini dan kami katakan saya kembalikan kepada Bapak untuk berikan ke tempat yang lain. Dia pusing. Dia bilang, belum pernah kita temu orang yang menolak berkat. Saya bilang saya tidak menolak berkat, tapi saya tahu kapan berkata cukup. Dan kejadian itu 3 tahun yang lalu, waktu COVID. 3 tahun yang lalu dan sampai hari ini hal itu menangkap hatinya dan dia bilang, "Hei Pak Agus, saya senang." Kenapa? Tidak mata duitan. Bukan soal mata duitan Pak, saya bilang begini, saya harus berani berkata cukup karena saya tahu ada orang lain yang butuh. Saya nggak bisa hidup sendiri, saya butuh orang lain. Boleh nggak kasih kepada orang lain? Dan orang yang menerima itu nggak tahu bahwa berkat itu dari kami. Kenapa nggak perlu tahu? Supaya saya tidak menyombongkan diri dan bermegah. Saudara tahu, katakan sama-sama, mengisolasi diri. Jadi yang pertama, keintiman itu bisa ditemukan ketika apa? Mengisolasi diri. Bagaimana cara mengisolasi diri selain berkata cukup? Di tempat pekerjaan bisa. Kerja capek sepanjang hari, ambil waktu 5-10 menit berhenti sebentar. Entah ke toilet atau di ruanganmu, matikan laptopmu dan diam tutup mata sebentar. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. Stop dari semua pekerjaan dan kembali pada Tuhan. Gitu loh. Bisa. Istri, waduh, yang menjadi seperti pembokat seumur hidup, kau merasa dirimu, panggilanmu, aduh capeknya dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah cucian. Kita aduh capek terus kerja yang macam-macam. Saya sepakat dengan istri, bisa biarkan rumah berantakan, piring gak dicuci dan segala macam, tapi mama harus punya waktu untuk berhenti, untuk berdoa pada Tuhan. Itu sebabnya istri saya itu kalau kami sudah pergi semua, karena anak pergi sekolah, saya pergi pelayanan ke kantor, istri itu ambil waktu untuk berdoa pribadi dengan Tuhan. Enggak langsung udah pergi sama segala macam, udah oke, piring memanggil, antrian pertama, cucian memanggil, antrian kedua, rumah yang kotor semua, no, dengar baik-baik, itu semua antrian seperti Yesus di depan rumah Petrus. Tapi kita harus berani bilang stop. Nah jadi harus berani dalam semua pelayanan juga. Dan yang kedua tadi adalah keintiman itu membutuhkan atau melahirkan prioritas. Amin. Itu tadi akhirnya Yesus berkata apa? Stop di sini Petrus, kita pergi. Saudara, saya digerakkan Tuhan untuk hal ini. Mengapa penting untuk membuat Mengapa penting untuk melakukan hal ini? Ini menarik. Saudara, waktu manusia, kita kejadian pasal yang ketiga. Sebelum kejadian pasal 3 kita baca dulu Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Ini tentang Maria dan Marta yang kita tahu soal kesibukannya, betul? Yuk sama-sama, Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Yuk sama-sama lihat, 1, 2, dan 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta,
Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian terbaik yang tidak diambil dari Maria? Yaitu duduk di kaki Yesus. Menikmati keintiman dengan Yesus. Sementara Marta ngapain? Sibuk memasak dan semuanya. Salah enggak masaknya? Enggak salah masaknya. Yang salah adalah ketika Marta menjadi khawatir, menjadi sibuk dan tenggelam dalam seksi konsumsi tanpa dia terhubung dengan pembicara. Ini banyak kejadian para panitia. Kita event dan semua, kita sibuk bikin acara dan kita nggak ngalamin Tuhan. Nggak salah masak, nggak salah, tetapi yang salah adalah ketika kita menjadi khawatir dan menyusahkan diri dan kehilangan Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan, tidak akan diambil. Oke, dengar baik-baik. Saya berharap ini semua bisa menjadi jelas. Keintiman dengan Tuhan tidak akan pernah diambil daripadamu. Mengapa? Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia ada dalam hati kita. Dia mati bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Kasih Allah dinyatakan dalam diri kita oleh karena kematiannya. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Baca dulu ini, yuk sama-sama. Baru saya lanjutkan ke Lukas. Lihat dulu 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa apa? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi dengar. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan Dia dengan kasihnya menyelamatkan kita. Dan dengan kasihnya Dia tinggal di dalam kita. Mengalami kelahiran baru. Nah, ketika Dia ada dalam diri kita, dengar baik-baik. Keintiman dengan Allah itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah diambil. Allah tidak akan pernah ambil. Dan roh jahat tidak bisa mengambil. Yohanes pasal 8 berkata, atau Roma pasal 10 juga, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Enggak ada yang bisa mengambil kita dari tangan Tuhan yang kuat. Enggak ada yang bisa mengambil roh Allah ini. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan oleh iblis? Saudara lihat di Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14. Kejadian 3 ayat 14. Ini setelah manusia jatuh dalam dosa. Lalu, baca sama-sama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Yang terakhir, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi apa makanan iblis seumur hidupnya? Apa? Debu tanah. Sekarang mundur satu bab, satu pasal, Kejadian 2. Ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 7, 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke. Keluaran 3 ayat 14 berkata bahwa makanan iblis itu adalah apa? Debu tanah. Dan manusia diciptakan dari debu tanah. Dengar baik-baik. Di awal saya bilang tidak akan ada yang bisa mengambil roh Allah dari dalammu. Betul? Tapi sejak dari kejatuhan penciptaan manusia, iblis itu kerjaannya seperti itu. Dia akan memakan engkau. Dia akan berusaha membuatmu terpisah daripada Allah. Enggak akan bisa, katakan sama-sama, tidak akan bisa. Tapi dia akan terus berusaha membuatmu terpisah daripada Allah.
Dia nggak bisa masukkan roh jahat dalam dirimu karena roh Allah dalam kita lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Katakan amin. Yang bisa dia lakukan adalah dia pisahkan kita dari Tuhan. Dia ambil keintiman kita dengan Tuhan. Kita bisa bersama dengan Tuhan, tapi kita nggak intim dengan Tuhan. Dia buat kita seperti anak hilang yang hilang dalam rumah. Bukan anak hilang yang hilang di luar rumah, tapi hilang di dalam rumah. Anak itu tinggal bersama dengan bapaknya, makan bersama dengan bapaknya, tidur bersama dengan bapaknya, tapi nggak punya keintiman. Lihat, iblis seakan-akan aku berhasil membawa anak bungsu pergi. Anak sulung juga mau dia ambil tapi nggak bisa. Gimana caranya? Dibuat hilang di rumah. Nggak punya keintiman, nggak punya koneksi. Kemarin waktu retreat pemuridan kita bahas ini, betul? Apa kata anak sulung itu? Seumur hidupku aku bekerja bagimu Papa, betul? Dan semua perintahmu aku lakukan Papa. Tetapi aku anak kambing saja yang kecil tidak pernah kau kasih. Giliran dia yang foya-foya, yang mencemarkan nama baikmu, pulang kau kasih anak lembu. Yang tambun lagi. Aku kambing aja gak kau kasih. Saudara lihat dia terhilang di rumah karena apa? Gak punya keintiman dengan bapaknya. Bapaknya bilang apa? Anakku, selama ini kau tinggal bersamaku di rumah. Apa yang kupunya adalah milikmu. Dia gak tahu karena apa? Dia gak punya keintiman dengan bapaknya. Dia tinggal di rumah tapi dia jadi seperti budak, seperti hamba. Tidak seperti anak. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Dengan cara menyuntikkan banyak hal supaya kau kehilangan keintiman dengan Tuhan. Roh Allah gak diambil darimu, tetapi engkau tidak intim dengan roh Allah. Itu yang dia buat. Itu yang dia buat. Dia buat pemisah antara engkau, antara kita dengan roh Allah. Dengan cara apa? Antrian, pelayanan, kesibukan, urusan masa depan, rumah tangga. Antrian semua nasib bangsa negara, siapa akan jadi legislatif dan jadi presiden, seakan-akan tergantung kita semuanya. Dia buat semua itu. Dia buat. Saudara tahu itu yang dia lakukan. Yesus bilang apa enggak akan diambil. Tetapi apa lihat. Kenapa Marta bisa menyusahkan diri? Seperti yang kita baca tadi. Karena dia kehilangan keintiman dia dengan Tuhan. Kenapa dia menjadi khawatir? Karena dia kehilangan keintiman dengan Tuhan. Saudara lihat apa yang terjadi. Mazmur 23 sama-sama kita hafal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Stop. Gembala dan domba. Kapan domba tidak kekurangan? Saat bersama dengan gembala. Itu dia. Kita akan khawatir, kekurangan dan segala macam saat kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Engkau akan kehilangan arah hidup. Kita sudah bahas, domba itu bisa hilang. Oke domba, kita makan di sini. Makan. Gembala bilang apa? Pindah. Saking enaknya makanan, lupa mendengar suara gembala. Makan terus. Makan terus. Tiba-tiba bilang, mana nih semua? Saudara dengar baik-baik. Kita bisa terhilang dari Tuhan bukan hanya hal negatif. Tapi hal positif seperti tadi perbuatan baik, melayani segala macam. Juga berkat. Kita bisa kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kemarin saya terima email sebuah gambar. Saya lupa posting kepada kita. Saudara masih ingat 2 minggu lalu dan minggu kemarin kita belajar tentang telinga. Sama-sama bilang telinga. Dan saya menarik. Telinga itu dibuat, ini gambar telinga. Di sebelahnya itu gambar rahim. Rahim, tahu rahim? Laki-laki juga punya rahim, cuma tidak bisa dibuahi, nggak tumbuh di dalamnya. Perempuan itu punya rahim di mana ada bayi di dalam. Jadi gambar telinga dan rahim yang ada bayi di dalam mirip banget. Benar, nanti saudara boleh googling atau saya boleh forward nanti di dalam grup kita.
Waktu saya lihat itu postingan di bawahnya apa yang terjadi? Dia bilang apa? Postingan di bawahnya. Semua yang masuk di telingamu itu seperti kandungan yang akan melahirkan sesuatu. Jadi kalau telingamu mendengar hal yang negatif, dia akan melahirkan hal yang negatif. Di endingnya ditulis, itulah sebabnya Roma 10 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita dengar, maka firman Tuhan itu akan tinggal dalam kita dan dia melahirkan iman. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, kekhawatiran menyusahkan diri akan terjadi bagi orang-orang yang tanda kutip kehilangan keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan terakhir sama-sama. Mazmur 42 sama-sama. Mazmur 42. Sorry. Mazmur 42. Oke, sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Ayat 1 sampai ayatnya yang keberapa nih? Yang ke-6. Oke. Mungkin beda-beda nomornya, tapi nanti saya akan kasih tahu kapan berhentinya. Ada yang 5, ada yang 6. Yuk, Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Inilah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ingat ya, ini kerinduan kepada Allah. Ayat selanjutnya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ditanya, mana Allahmu? Gitu loh. Karena apa? Orang di sekitar Daud tidak mengalami keintiman dengan Tuhan, enggak mengalami penyertaan dengan Tuhan. Daud mengalami. Lalu orang bilang, mana buktinya ada Allah bersama denganmu? Saudara dengar baik-baik, dalam perjalanan imanmu akan ada orang yang bertanya, mana bukti engkau disertai Tuhan? Mana Allahmu? Mana pembelaan Allah bagimu? Apa yang dikatakan Daud? Lihat sama-sama. 4 ayat selanjutnya, ayat 4 atau ayat 5. Inilah yang hendak kuingat, sama-sama bilang kuingat. Oke, sementara jiwaku gundah gulana. Oke, kalau waktu jiwa kita gundah gulana, apa yang diingat? Ya, apa yang diingat? Ingat makanan, ingat pacar, ingat teman, ingat tempat healing. Apa yang saudara ingat? Oke, ini yang ingat sama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Itu yang diingat. Apa? Berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah kemana? Ke rumah Allah. Oke, dengar baik-baik. Katakan sama-sama, kepadatan manusia. Saudara dengar baik-baik. Mendahului, berusaha masuk untuk bertemu dengan Allah. Saudara jangan hanya berpikir ini mau datang ke sini. Mendahului kemacetan, mendahului cuaca hujan, mendahului demo supaya aku bisa ibadah. Oh, itu bagus. Tapi yang dimaksud lebih daripada itu adalah kita mendahului segala sesuatu untuk kita berjumpa dengan Allah. Jadi kerinduan terbesar adalah berjumpa dengan Tuhan. Waktu gundah gulana, kita bisa ingat teman, kita bisa ingat siapapun. Waktu sakit, kau bisa ingat dokter. Ketika sedih, kau bisa ingat pacar, bisa ingat orang tua. Tetapi yang Tuhan katakan, sewaktu semua itu ada, ini yang kuingat. Jiwa kita itu bergumul melewati semua alternatif itu untuk berjumpa dengan Allah. Itu maksud ayat ini nih. Punyalah jiwa seperti itu yang dimiliki Daud. Di dalam segala hal itu yang dipunya Daud. Dan saat dia tidak mendahului atau tidak punya usaha untuk datang kepada Allah, disitulah dia jatuh. Di situ dia jatuh. Saat Daud tidak bertanya tentang perang, tentang siapa yang akan maju dan semua, di situ dia jatuh. Karena dia mengandalkan yang namanya apa tadi? Taktik lah, tentara lah, semua peralatan perang yang dia punya. Dia jatuh. Itu sebabnya Daud ini tipikal yang menarik, yang berkenan di hati Tuhan. Daud raja yang paling dekat, yang melekat pada hati Tuhan.
Dan itu bukan hanya perasaan Daud, tetapi declaration dari Tuhan, deklarasi dari Tuhan. Daud yang kepadanya aku berkenan. Saudara, ini menarik. Mengapa ini penting? Sebuah usaha untuk datang berjumpa dengan Allah. Karena Tuhan berikan kita sebuah peringatan. Firman ini menjadi sebuah hal yang menyesakkan hati kita. Kita buka sama-sama di kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ini menyesakkan kita. Wahyu pasal yang ketiga. Dan banyak orang berasumsi atau berpikir bahwa ini adalah kondisi gereja hari ini. Jemaat Laodikia. Kita baca Wahyu 3 ayat 14. Terus kita akan baca sampai ayat yang ke-20. Ini bagian firman terakhir, lihat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari amin, bukan yang amin yang sana. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, maksudnya Yesus. Aku tahu segala apa? Pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau apa? Suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Stop dulu. Jadi jemaat Laodikia, baca dulu, nanti kita baca. Jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang tanda kutip kondisinya, nanti kita akan temukan mengapa dia bisa demikian. Suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu dikatakan tidak panas, tidak dingin. Jadi dingin itu artinya tidak bersama dengan Allah. Suam-suam kuku itu bersama dengan Allah, tapi tidak panas. Panas ini punya api cinta dengan Allah. Dia ini tidak dingin, tidak panas. Lebih baik kau dingin, sekalian aku buang. Atau panas, melekat dengan aku. Menarik dikatakan, baca Alkitab itu, saya kagum sekali katakan. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Memuntahkan engkau dari mulutku. Oke, saudara lihat. Mungkinkah kita bisa memuntahkan sesuatu yang tidak ada dalam mulut kita? Tidak. Dia pasti sudah ada dalam kita, baru dimuntahkan, betul? Artinya apa? Orang ini adalah orang yang mengecap kasih karunia Tuhan. Tapi kehilangan kasih yang semula dimuntahkan. Ini enggak enak. Enggak enak. Saudara lihat, mengapa hal ini terjadi? Ayat 17. Karena engkau berkata, aku apa? Kaya. Lalu apa? Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Loh, kok bisa? Beda banget ini. Orang Laodikia bilang apa? Aku kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu pandangan mereka tentang diri mereka. Tapi di mata Tuhan mereka itu melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Karena apa? Karena mereka kehilangan Allah yang menjadi sumber segalanya. Mereka masih tetap bersama dengan Tuhan, tetapi tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Saudara, ini beda dengan Daud. Daud itu punya kekayaan yang luar biasa. Saudara tahu sebelum Daud mati, dia persembahkan kepada anaknya 4.000 ton emas murni. Dan 40.000 ton silver, tembaga, perak. Saudara boleh lihat itu. Tapi apa yang terjadi dengan semua kekayaan itu, Daud berkata apa? Aku miskin, aku datang di hadapan Allah. Ini kekayaannya tidak seberapa dibanding Daud. Tapi dia datang di hadapan Tuhan bilang apa? Aku kaya, memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Artinya dia bilang apa? Aku tidak butuh Tuhan. Saudara hati-hati. Di mata Tuhan dia melarat, miskin dan telanjang. Di mata Tuhan kita bagaimana? Mata Tuhan kita bagaimana? Ini yang saya takutkan. Saya pribadi ini saya takutkan. Saya sudah melayani, bikin ini dan itu. Tiba-tiba di Matius 22 Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Lanjut lagi.
Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihatlah apa yang terjadi. Enggak salah dengan kekayaan, dengan kecukupan dan semua, tapi membuat mereka akhirnya tidak melihat Tuhan, menjadi telanjang, maksudnya tidak punya hubungan dengan Tuhan, memalukan. Itu membuat, itu yang Allah protes dalam hidup mereka. 19, barang siapa kukasihi ia apa? Kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Bertobat rela. Saudara, banyak orang hanya bertobat dari berbuat jahat menjadi baik. Tapi jarang orang bertobat dan berkata, Tuhan ampuni karena aku tidak intim dengan Tuhan. Aku enggak dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Pertobatan di sini adalah pertobatan karena hatinya jauh daripada Tuhan. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan apa? Masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Di bahasanya Pak Astin dikatakan, and I will have fellowship with them, with you. Bagaimana dia bersekutu dengan kita, intim dengan kita. Wahyu pasal 3 ini seperti Kejadian pasal 3. Allah datang cari manusia. Ini juga dia datang cari yang namanya jemaat Laodikia. Oleh sebab itu saudara, biarlah peringatan kepada jemaat Laodikia menjadi peringatan pada kita semua. Amin. Tuhan menolong kita kiranya supaya hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bagaimana orang bisa haus dan lapar akan Tuhan? Karena kehausan kelaparan akan Tuhanlah yang membuat kita menjadi intim dengan Dia. Caranya adalah lapar akan Tuhan. Karena kalau kita udah kenyang, kita gak suka makanan lagi. Saudara pernah waktu tahun baru, makan di rumah ini, makan di rumah ini, makan di rumah ini. Di rumah keempat, walaupun makanannya enak. Saudara makan gak? Makan tapi sedikit. Saudara rasa enak gak? Enggak, karena apa? Udah kenyang. Baca ayat terakhir ini dan kita akan berdoa. Amsal 27 ayat 7. Wah, ini ada Amsal di sini. Amsal 27 ayat 7. Sama-sama. Ayo, Amsal 27 ayat 7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Kalau saudara lapar akan Tuhan, kita akan bilang, Tuhan, kalau aku putus dengan dia membuat aku makin dekat denganmu, aku rela. Itu orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi orang yang kenyang bilang apa begini, Tuhan, kalau kau putuskan aku dengan dia, aku tinggalkan kau. Saudara tinggal bedakan. Saudara lapar apa hari ini? Saudara lapar apa? Amsal ini kita nggak ngerti karena bukan budaya kita. Saudara tahu ini budaya orang Yahudi. Berkata tentang madu. Madu di situ bahasa aslinya honeycomb. Jadi itu gini, tradisi bangsa Israel itu gini, bahasa Yahudi. Mereka itu menghafal Alkitab seperti yang di kitab Ulangan, perkatakan firman Tuhan ini. Jadi menghafal Alkitab. Setiap anak dari kecil ketika bisa menghafal Alkitab, orang tua mengoleskan madu di bibirnya. Tujuannya 2, yang pertama reward, tapi yang kedua supaya dia tahu betapa manisnya mengecap firman Tuhan itu. Gitu loh. Itu membuat dia apa? Haus dan lapar terus untuk menghafal firman Tuhan. Ketika dia datang, papa saya sudah hafal gini. Udah, wah dioleskan madu, enaknya dia main. Haus lagi, pengen lagi madu itu. Dia baca Alkitab. Pengen terus. Itu gambaran ini. Karena dia apa? Lapar. Saudara lapar akan Tuhan atau lapar hal yang lain? Kemarin anak remaja kasih tahu. Ini menjadi Tuhan yang baru. Berhala yang baru. Bangun pagi-pagi,
Selamat pagi Tuhan. Atau kita pasang SW, good morning. Kita menyapa seluruh dunia. Selamat pagi dunia. Huhui, dari Paris. Seperti drama kita. Saudara dengar baik-baik. Atau kita datang pada Tuhan. Dengar. Apa yang kau puaskan adalah apa yang sedang kau lapar terhadapnya. Kalau engkau lapar terhadap yang namanya kesuksesan, maka engkau akan memuaskan itu. Kau kejar kesuksesan itu. Kalau engkau sedang lapar tentang yang namanya pengakuan di keluarga, teman dan semua alumni dan semua supaya tahu, kau akan kejar itu, kau akan lapar itu. Kalau engkau ingin puas di dalam pencapaian terhadap uang, rumah, mobil, maka engkau akan lapar, engkau akan berusaha sekuat mungkin untuk hal itu. Kalau engkau ingin puas dengan studi juara 1 dan segala macam, IPK 4,01 di atas 4,0. Saudara, engkau akan lapar menggunakan segala usaha, waktumu, tidur, kau atur supaya aku bisa sampai sana. Itu sebabnya dengar baik-baik. Apa pencapaian terbesar yang kita inginkan? Pemain musik boleh maju. Kita tidak diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya supaya kita masuk surga. Kita diselamatkan oleh Tuhan bukan supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Tapi kita diselamatkan Tuhan supaya kita bisa intim dengan Dia. Tuhan mati bagimu bukan hanya untuk memberikan surga bagi kita. Tapi Tuhan mati bagi kita. Supaya apa? Tirai itu terbelah. Robek dari atas ke bawah. Supaya tidak ada yang menjadi penghalang antara manusia dengan Allah. Sehingga kita bisa bersekutu intim dengan Dia. Anytime, anywhere. Kapanpun dan dimanapun kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, persekutuan yang intim dengan Dia. Itu sebabnya hari ini kita lapar tentang apa? Apakah kita haus dan lapar akan Tuhan? Karena Dia bilang barang siapa haus dan lapar akan Tuhan, maka Ia akan apa? Puaskan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat hati kami. Semua kita sama-sama bilang sama Tuhan Yesus. Roh Kudusnya ada dalam hidup kita. Bilang, lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku Tuhan. Apa yang sedang engkau haus hari ini? Apa yang ingin engkau dipenuhkan Tuhan dalam hidupmu? Melebihi segalanya. Lihat prioritas hidupmu hari ini. Ada banyak hal yang sedang antri. Ada banyak hal yang sedang menantimu. Apakah engkau mau Yesus menjadi prioritas utamamu? Datang sama Tuhan Yesus. Bilang hari ini, isolasi aku bersama denganmu Tuhan. Aku mau diisolasi bersama dengan Tuhan. Aku mau berdua karena aku kehilangan itu Tuhan. Dengar baik-baik. Seperti di jemaat Laodikia. Dia ketuk pintu. Dia mau bersekutu dengan kita. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Saya undang semua saudara bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Amin. Datang dengan kehausan, kelaparan kepada Allah. We coming back to you Lord. Sama-sama katakan, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry Lord. Mari bertobat seperti jemaat Laodikia. When it's all about you. Sama-sama. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you.
angkat kedua belah tanganmu. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, about Jesus. I'm sorry Lord. Seperti Daud, berjalan mendahului semua orang, berlari kepada Tuhan. I'm coming back. Oh, my heart with you, Lord. It is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. Amen. Tuhan, Kau prioritas utama. Sama-sama, I'm coming back. I'm coming back to the heart. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've been. When it's all about, sekali lagi, di atas semua kesibukanmu, katakanlah, I'm coming back to the heart of my heart with you. Jesus, I'm sorry, Lord, for the things I've been. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all About you. Biar singer saja yang menaikkan pujian ini, saudara berdoa semua sama-sama. It's all about Bilang you. it's all about you. It's all about you. Tentukan prioritas hidupmu dan apa yang kau haus dan lapar. It's all about you. Jesus, it's all about you. Berdoalah, datang kepada Tuhan. About you. Aku mau diisolasi bersamamu Tuhan. Aku tidak mau diambil itu Tuhan. Aku tidak mau kehilangan persekutuan denganmu. It's all about. Kalau Yesus naik ke bukit dan pergi berdoa kepada Bapa, Tuhan Yesus, aku mau bersama denganmu. Mari berdoa, haus, lapar akan Tuhan. Aku tidak mau injak-injak madu itu Tuhan. Aku mau haus dan lapar akan Engkau. Aku tidak mau dunia ini memuaskan aku. It's all about you. It's all about All about Jesus. It's all Datang ke hadirat Tuhan sama-sama. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Kalau kau mulai salah dalam prioritas hidupmu, kembali kepada Tuhan. About you. Jesus, it's all about Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Biar musik saja.
Saudara berdoa dan dengarlah Tuhan berbicara kepada setiap kita. Bapa, berbicaralah kepada kami. Bicaralah kepada kami, Tuhan. Kami rindu suara Bapa. Berbicaralah kepada kami. Kami mewakili jemaat-Mu. Kami mewakili gereja Tuhan di akhir zaman ini. Gereja yang kehilangan suara Tuhan. Gereja yang kehilangan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami mewakili hati yang suam, Tuhan. Kami berdoa. Kami kembali. Kami kembali. Kami kembali, Tuhan. Gereja-Mu kembali. Kami tidak hidup dengan ritual agama kami. Kami mau hubungan dengan Bapa, hubungan dengan Tuhan. Kami tidak mau hilang. Kami kembali. Kami kembali. Kembali. Kami kembali. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's enough. Cukup. Cukup. Semua yang merampas keintiman kami kepada Allah. Kami berkata, cukup. Berhenti. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about Jesus. It's all about you. It's all, sekali lagi sama-sama. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. Dari firman Tuhan pagi hari ini, kami akan pulang bukan sebagai orang-orang yang dimuntahkan oleh Tuhan, tapi kami pulang sebagai orang yang membuka pintu hati, pintu rumah, pintu kantor, pintu sekolah, pintu pendidikan kami, untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Kami makan bersama dengan Tuhan. Kami fellowship dengan Tuhan. Kami tidak akan kehilangan itu dalam nama Yesus. Urapi kami untuk mengatur kesibukan kami. Urapi kami untuk mengatur semua jadwal kami. Supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kami mau menjadi murid yang mendengar suara Tuhan di atas segalanya. Yang menetapkan prioritas hidup kami atas kehendak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk salami kiri kanan bilang, engkau intim bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan.
Ya, terima kasih Bapak Pendeta Agus sudah membawakan firman pada pagi hari ini untuk mengajak kita lebih intim lagi kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena di atas segalanya Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita. Dialah yang lebih penting dari segalanya. Itu yang patut kita ingat, bahwa jangan sampai kita kehilangan keintiman dengan Dia. Terima kasih Bapak Pendeta Agus, semakin diberkati untuk boleh memberkati banyak orang. Ya, amin. Kita akan mendengar untuk pengumuman sepekan. Saya persilakan untuk multimedia. Praise in the valley, praise on the mountain. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Marilah sejenak kita mendengarkan News GKKD Makassar. Yang pertama, Jumat 16 Februari ada Worship Night jam 7 malam bertempat di GSP. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut bergabung dalam Worship Night ini. Dan selanjutnya ada konser Ari